diberikan salinan hasil Cik. kepada saksi sesuai dengan hasil pleno atau rekapitulasi tingkat KPPS. Itu yang kita bisa berikan. Memang yang katanya kalau mengklaim kalau Perindo ini katanya di situ ada salinan asli katanya yang mestinya harus diberikan ke masing-masing partai gitu. Nah kan begini, hasil dari rekapitulasi dengan KPPS itu digandakan nanti bahasanya kan, digandakan oleh KPPS itu digandakan secara manual gitu, bukan secara fotokopi gitu. Atau ya di fotokopi. Oh, di fotokopi. Sesuai aturan. Kalau aslinya kan tidak berani kita. Gitu ya. Jadi memang yang fotokopian itu yang memang diberikan kepada saksi kemudian. Saksi. Dan itu memang aturannya seperti itu. Iya. Gitu ya. Artinya teman-teman KPPS itu setelah selesai rekapitulasi tingkat KPPS terus segala macam, nah baru digandakan dia diberikan salinan istilah, tapi dalam bentuk bisa di print, bisa di copy gitu. Oh gitu, itulah salinan asli itu gitu. Iya itu aslinya. Tapi tanda tangan harus asli ya, basah ya di apa namanya, di berkas yang telah difotokopi ini kemudian. Kan nggak bisa kalau itu, kalau begitu kan harus salinan harus asli kalau basah kan. Cuma kan hasilnya kan pasti sesuai dengan yang waktu rekapitulasi di tingkat KPPS. Nah itu kan setelah tantangan semua saksi itu semua pihak di situ baru digandakan atau di print lah modelnya gitu. Ya. Lalu apa tanggapan KPU dalam hal ini Fungsi Pengawasan dan Hukum ya gitu, karena kalau itu Pak Japar. Oh ini teknis ya. Oke. Dari sisi teknis itu sudah benar ya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di KPPS. Ya sudah. Ya. Sesuai dengan aturan kita kan kita tetap patokan bahwa ketika rekap di tingkat KPPS diberikanlah itu dalam bentuk bisa di copy atau bisa digandakan lah macam gandaan atau bisa kita di upload di Srekap, nanti hasil di Srekap itu bisa di share melalui, bisa berupa PDF segala macam gitu. Oke, jadi kalau asli ya tetap kita yang punya gitu, artinya sesuai aturan. Ya berani kita nanti kan kalau di 2019 baru bisa begitu kan. Kalau kita ini hanya menggandakan setelah selesai rekapitulasi. Kemudian teknis bagaimana suara itu masuk ke Sirekap itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah yang memasukkan juga data itu ke Sirekap itu adalah anggota KPPS atau siapa ini? Anggota KPPS yang sudah kita daftarkan, ya nanti di masing-masing KPPS itu ada satu orang yang bertanggung jawab setelah selesai rekap baru difoto. Langsung dikirim ke Sirekap. Gitu loh. Ada satu orang yang bertanggung jawab di sana. Dan hanya dia saja yang bisa melakukan upload kan. Telah diberikan pelatihan semua. Kita dampingi berapa hari sebelum pemilihan kemarin tanggal 14 itu kami beserta jajaran di BPK maupun di kabupaten memberikan pelatihan dari KPU RI dan KPU provinsi juga sangat stressing betul untuk supaya teman-teman di KPPS itu bisa upload. Oke. Kalau begitu kita kan sekarang gambar-gambar banyak ini yang bilang ada error gitu. Nah, errornya di mana? Bisa nggak di human error petugas? Ya kadang-kadang kan ketika diupload di sistem itu pembacanya yang kurang gitu kan, posisi gambar mungkin kan, terus kadang-kadang penulisannya itu kan kalau di IT ini kan harus sesuai prosedural gitu loh. Kadang-kadang itu yang bikin dia berbeda mungkin dalam menyebelahkan di kan ini gambar nanti di sampingnya itu kan ada penyebelahan. Oh, berarti ketika petugas KPPS yang bertugas mengupload C1 hasilnya itu data langsung terbaca dalam bentuk angka-angka, gitu. Bukan kemudian diinput lagi yang belakangan oleh langsung dia. Gitu ya. Ya, cuma kan itu ketika diupload itu kadang salah posisi upload, dan namanya orang cepat kan, Mas. Jadi kadang-kadang itu yang sering kebacanya di sistem Sirekap ini salah angka karena penulisannya itu juga ada tata caranya gitu loh. Tapi kadang-kadang di tingkat
KPPS ini itu yang sering terjadi. Ya. Sampai hari sekian setelah pencoblosan ini, Pak Komisioner, apakah ada kendala-kendala lain di tingkat TPS yang ditemukan oleh kawan-kawan KPPS ini? Saya kira enggak ada lah ya, artinya sampai hari ini kan kita di Lombok Tengah ini terutama khususnya berjalan lancar, cuma memang kendala-kendala itu di Sirekap yang makanya kita lagi perbaiki katanya dari arahan KPRI untuk beberapa hari ini kita cek lagi data-data yang masuk supaya tidak ada lagi persoalan-persoalan sehingga publik nanti salah artikan atau persepsinya berbeda-beda, sehingga kita untuk 2-3 hari ini kita cek lagi di Sirekap ini supaya tidak lagi menjadi polemik. Kan ini yang terjadi di beberapa hari ini menjadi ya istilahnya hot isu ya. Iya. Kembali ke yang tadi Pak soal C1 itu. Di samping diberikan yang kopi katanya pihak Perindo ini ada juga yang diberikan asli gitu. Jadi tanda tangannya itu pembubuhan tanda tangannya itu basah gitu. Walaupun di fotokopi gitu kan, tapi ada tanda tangan basah gitu juga. Ada yang asli dan ada yang kopian. Nah, ini bagaimana menanggapi hal ini? Kalau di kami misalnya di Kabupaten Lombok Tengah belum dapat info seperti itu terkait apa yang ditanggapi oleh Partai Perindo ini. Kami belum mendapatkan di tingkat bawah terkait itu. Jadi belum berani komentar yang lebih jauh lagi gitu kan terkait itu. Kalau ada mungkin di TPS berapa mungkin kami akan cek nanti untuk stressing langsung terhadap teman-teman di PPK karena plenonya sudah di tingkat PPK dan nanti kita koordinasi dengan PPS kalau memang terjadi hal-hal seperti itu. Tapi istilahnya KPU Lombok Tengah terbuka atas hal-hal seperti ini terbuka sangat dibicarakan dengan bagaimana penyelesaiannya. Sama juga ketika kami juga ada grup dengan parpol, juga setiap informasi kami share gitu kan terkait kondisi segala macam. Ketika ada mungkin ada kemarin 2 parpol yang kok beda ini ya gitu, sehingga kami arahan dari KPU RI untuk diperbaiki dulu terhadap data-data yang memang bikin ada perbedaan lah. Yang ini seharusnya begini, kok di sini begini. Nah, baik. Terima kasih banyak Pak Komisioner. Terkait dengan yang diungkapkan oleh Perindo kemarin itu gimana? Misalnya mereka protes karena diberikan C1 kopian gitu. Di sisi lain ada juga yang memberikan yang asli gitu, yang C1 hasil oleh petugas KPPS. Kalau C salinan yang diberikan ke pengawas, ke saksi itu memang bentuknya fotokopian. Jadi yang asli itu yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Kalau tidak salah menyimak kemarin yang dimaksud ada asli dan tidak asli menurut Perindo gitu kan. Yang fotokopian itu menurut dia adalah asli seluruh, baik itu tanda tangan dan juga hasilnya itu adalah fotokopian gitu. Tapi ini ada yang kopian tapi tanda tangannya itu basah gitu. Nah, itu menurut mereka itulah yang asli yang mestinya diberikan, bukan kopian. Jadi ke hasil bimtek kita itu kan setelah selesai dia perhitungan di C hasil C plano yang besar itu nanti disalin. Disalin satu ke C salinan namanya yang kecil itu. Nah, C salinan ini setelah jadi itu ditanda tangan semuanya baru di copy. Dan itulah yang dibagikan ke pengawas dan saksi. Memang fotokopian semua. Oh, berarti tidak ada istilah C salinan asli itu berarti ya? Ada C salinan asli, itu yang C salinan asli itu yang difotokopi. Nah, tapi C salinan asli ini dimasukkan ke dalam kotak kembali, tidak dibagikan. Gitu ya. Berarti apa yang disampaikan, protes yang disampaikan Perindo ini ya boleh-boleh saja gitu ya? Ya boleh-boleh saja, karena kalau dulu memang ya di 2019 memang C salinan itu diisi langsung, bukan merupakan fotokopian. Nah, kalau sekarang untuk antisipasi nanti karena faktor kelelahan dari KPPS sehingga saat mengisi ulang itu ada yang
salah tulis dan sebagainya, makanya untuk sekarang fotokopian. Jadi satu yang diisi, selanjutnya yang dibagikan itu fotokopian semua. Oke. Termasuk Clear. ke pengawas. Pengawas juga ya. Pengawas Oke. juga kita dapat fotokopian. Oh gitu ya. Bukan asli. Oke, clear. Makasih banyak kalau gitu, Oke. Pak Komisioner. Sorry.